Sekarang kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu tentang pertemuan K3 pertambangan. Setelah kita mempelajari 2 unit kompetensi yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang melaksanakan peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan, lalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan, lalu unit kompetensi yang saat ini akan kita bahas adalah melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan yang terencana. Di dalam unit kompetensi ini ada 4 elemen kompetensi yang seorang pengawas ini harus miliki dan harus kuasai. Yang pertama adalah seorang pengawas itu harus bisa mempersiapkan pertemuan keselamatan pertambangan. Setelah bisa menyiapkan pertemuan, maka tahap berikutnya adalah pengawas harus bisa melaksanakan pertemuan keselamatan. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi proses pertemuan, dan yang keempat adalah menindaklanjuti hasil pertemuan. Ini latar belakang dan tujuan kenapa seorang pengawas ini harus bisa melaksanakan unit kompetensi terkait dengan pertemuan keselamatan pertambangan. Jadi, seorang pengawas itu wajib hukumnya untuk bisa melaksanakan pertemuan K3. Ya, pertemuan K3 ini harus dilaksanakan dengan bawahannya. Bawahan atau pekerja juga harus berpartisipasi mendorong supaya kegiatan pertemuan K3 ini harus sering dan selalu dilaksanakan. Dan jangan lupa bahwa setiap melakukan pertemuan K3, maka rekaman, catatan, atau daftar hadir pertemuan juga harus disimpan minimal 1 tahun sebagai bahan acuan dan juga bahan audit ketika diperlukan. Tujuan dari melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan bagi seorang pengawas itu adalah pertama, supaya kita bisa mengarahkan teknik dan juga filosofi dalam kita memimpin rapat K3. Yang kedua adalah kita bisa memberdayakan pekerja agar bisa mampu menyelesaikan masalah K3 secara bersama melalui media pertemuan keselamatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tujuannya adalah untuk bisa mengembangkan keterampilan dan juga kepemimpinan bagi seluruh karyawan. Bukan hanya untuk pengawas saja, tapi juga bagi calon pengawas yang nantinya akan mengemban tugas sebagai seorang pengawas operasional. Pertemuan keselamatan pertambangan ini dilakukan untuk membahas setiap masalah K3. Masalah K3 ini sangat penting dibahas ya, karena akan menentukan keberhasilan sebuah jalannya program K3 di setiap perusahaan atau di setiap area menjadi wilayah pengawasannya. Pertemuan keselamatan pertambangan itu bisa dipimpin atau bisa dilaksanakan oleh satu kelompok kerja yang langsung dipimpin oleh pengawasnya, atau pertemuan keselamatan pertambangan pun juga bisa dipimpin oleh satu kelompok atau lebih yang melibatkan pekerja maupun pengawas ya. Untuk pertemuan keselamatan pertambangan pada poin 1, yaitu setiap kelompok ya atau satu kelompok kerja dipimpin pengawasnya, itu biasa dilakukan dengan cara atau biasa kita sebut dengan nama metode safety talk. Sedangkan untuk pertemuan keselamatan yang poin kedua itu lebih kepada safety meeting ya. Nama lain kalau seandainya di setiap perusahaan itu punya nama yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan safety talk, bisa dia menyebut dengan nama P5M. P5M itu adalah pertemuan 5 menit. Bisa juga dia menyebut namanya safety meeting, atau dia sebut dengan safety community meeting, atau safety stand down meeting, atau toolbox meeting, atau apapun lah namanya. Yang penting tujuannya sama. Tujuannya adalah sama-sama melaksanakan pertemuan keselamatan untuk membahas setiap masalah dan juga setiap program K3 yang akan dilakukan. Di dalam kita melakukan sebuah pertemuan, kita perlu yang namanya manajemen dasar pertemuan ya. Di dalam manajemen dasar pertemuan, seseorang itu akan menerima informasi lebih cepat ketika kita melakukan tatap muka secara langsung. Yang kedua, untuk menciptakan iklim kerjasama, maka kita juga harus melalui kegiatan partisipasi secara berkelompok. Harus ada pengawas dan juga harus ada subordinat di bawahnya untuk bisa bersama-sama menuangkan kreativitas, menuangkan problem, menuangkan tindakan terkait dengan apa yang akan dilaksanakan oleh tim di dalam area pengawasannya. Lalu yang ketiga, membantu memberikan perhatian yang sama
ya terhadap suatu informasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memberi kesempatan kepada pekerja untuk bisa meningkatkan kemampuannya. Ingat, posisi seorang pengawas itu di dalam pertemuan keselamatan pertambangan, dia itu bisa sebagai pemimpin pertemuan atau dia juga bisa sebagai peserta pertemuan, ya. Jadi tidak serta-merta yang namanya pertemuan keselamatan pertambangan itu harus diisi oleh pengawas terus. Ya, pengawas juga harus bisa memberikan kesempatan kepada subordinatnya untuk apa? Untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa speak up, untuk bisa mengutarakan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi ide, dan apa yang menjadi masukan untuk perbaikan program K3 di unitnya masing-masing. Kenapa pertemuan keselamatan itu menjadi penting? Karena pertemuan keselamatan itu memiliki fungsi untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman pekerja tentang apa? Tentang tugas dan tanggung jawabnya. Lalu yang kedua, pertemuan itu bisa membantu sebuah proses identifikasi dan menganalisa setiap masalah yang timbul di tempat kerja. Lalu yang ketiga, bisa membangun penyelesaian masalah secara bersama-sama. Lalu bisa menstimulasikan diterimanya sebuah kebijakan, peraturan, dan juga prosedur kerja. Berikutnya, meningkatkan keselamatan atau bisa mengurangi cedera dan juga kerusakan peralatan. Fungsi yang terakhir itu adalah memperbaiki kualitas pekerjaan atau mengurangi produksi yang rusak dan juga rework atau pekerjaan ulang. Beberapa faktor komunikasi yang menjadi kunci utama di dalam sebuah pertemuan kelompok atau pertemuan keselamatan pertambangan secara bersama-sama adalah, yang pertama, komunikasi itu mengutarakan apa yang dikatakan atau melakukan untuk memberi dan menerima pengertian, ya. Jadi di sini kita memerlukan komunikasi untuk bisa memberi dan menerima pengertian baik dari subordinat ke pengawas ataupun pengawas ke subordinat. Yang kedua, komunikasi harus dilakukan dengan emosi dan melibatkan perasaan yang penerima, pembicara dan pengirim pendengar, serta penulis dan membaca, ya. Lalu yang ketiga, faktor penentu komunikasi kuncinya adalah di mana komunikasi akan memegang peranan yang sangat penting di dalam keberhasilan program K3. Lalu yang keempat, komunikasi adalah proses dua arah yang melibatkan pengirim dan penerima, pembicara, pendengar, serta penulis dan pembaca dapatkan, ya. Ada sebuah penelitian, ya. Ada sebuah penelitian yang menggambarkan bahwa orang akan lebih mengingat 10% itu yang mereka baca, 20% itu yang mereka dengar. Mereka akan mendapatkan 30% dari apa yang mereka lihat. Dia akan mendapatkan juga 50% berasal dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. 70% itu apa yang mereka katakan dan apa yang mereka diskusikan. Dan yang paling besar itu berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa 90% orang akan lebih mengingat dengan apa yang mereka katakan dan apa yang akan mereka lakukan. Nah, dari berdasarkan penelitian tersebut, bahwa kenapa sih pertemuan keselamatan pertambangan itu menjadi sangat penting. Pertemuan keselamatan pertambangan itu merupakan salah satu pondasi di dalam aktivitas program K3 di tempat kerja. Semua permasalahan itu biasanya akan kita utarakan di dalam setiap pertemuan keselamatan. Bukan hanya permasalahan saja yang bisa disampaikan, namun ide, gagasan, masukan itu pun juga bisa kita sampaikan pada saat melakukan pertemuan keselamatan pertambangan. Ini ada beberapa contoh, ya, terkait dengan bagaimana kita mendesain sebuah proses perencanaan sebelum kita melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan. Tapi sebelum saya masuk ke dalam lebih rinci tentang bagaimana merencanakan sebuah pertemuan keselamatan pertambangan, saya akan coba merefresh terlebih dahulu tentang aktivitas apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pertemuan keselamatan pertambangan. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, saya biasa melakukan pertemuan keselamatan pertambangan itu setiap hari sebelum melaksanakan aktivitas kerja. Apa yang akan saya lakukan?
saya akan mengumpulkan semua tim yang menjadi subordinat di bawah saya. Saya akan lakukan selama 5-10 menit. Di sana akan dipimpin oleh satu orang moderator, ya, di mana seorang moderator tersebut akan digilir setiap harinya untuk bisa membawakan atau membacakan safety isu apa yang sedang berkembang saat ini. Setelah itu, yang saya lakukan adalah saya memberikan penjelasan tentang apa yang sudah dicapai satu hari sebelumnya dan apa rencana pekerjaan hari ini dan apa yang akan kita capai di hari-hari berikutnya. Nah, itu biasa dilakukan setiap hari, ya. Seorang pimpinan, seorang pengawas melaksanakan setiap hari, mengajak semua subordinatnya untuk bisa duduk bersama. Ingat, kita dibatasi oleh waktu setiap hari sebelum melakukan pekerjaan. Kita hanya dikasih waktu sekitar 5-10 menit untuk bisa melakukan briefing secara cepat, ya. Nah, setiap minggu itu kita ada yang namanya safety weekly meeting atau weekly safety meeting. Weekly safety meeting ini kita mengundang perwakilan dari beberapa bagian untuk bisa duduk bareng. Untuk apa? Untuk bisa membahas kira-kira selama 1 minggu ke belakang ada aktivitas apa terkait dengan pelaksanaan program K3. Ada tindakan tidak aman apa yang terjadi selama 1 minggu ke belakang. Ada kondisi tidak aman apa yang ditemukan pada saat program observasi 1 minggu ke belakang. Itu dibahas semua menjadi satu kesatuan di dalam weekly safety meeting. Setelah weekly safety meeting, ada lagi pertemuan setiap 1 bulan sekali. Pertemuan setiap 1 bulan sekali, kita duduk bersama semua pengawas dengan pimpinan perusahaan. Untuk membahas apa? Untuk membahas setiap temuan, setiap evaluasi dari weekly safety meeting yang sudah dilakukan secara efektif dan juga secara efisien. Itu semua disampaikan pada saat monthly safety meeting. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalau seandainya masih ditemukan ketidaksesuaian atau masih ditemukan finding yang belum diselesaikan, itu bisa langsung diambil keputusan oleh pimpinan perusahaan. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh pertemuan keselamatan pertambangan yang biasa saya lakukan setiap harinya. Dimulai dari yang namanya toolbox meeting atau P5M, lalu dilanjutkan ke tahap weekly safety meeting dan juga di monthly safety meeting. Ya. Ada juga pertemuan setiap 3 bulan sekali. Pertemuan setiap 3 bulan sekali ini biasanya lebih kepada pertemuan yang dilakukan oleh komite. Jadi kita memiliki yang namanya safety komite atau P2K3 atau panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Nah, kita masuk ke dalam slide. Jadi di slide ini adalah contoh bagaimana cara kita membuat perencanaan sebelum kita melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan. Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan, ada baiknya kita harus menentukan terlebih dahulu apa sih topik yang akan kita bahas. Ya, setelah kita bisa menentukan topik apa yang kita bahas, kita bisa set berapa lama waktu pelaksanaannya. Kita tentukan siapa pembicaranya, siapa notulen meetingnya, siapa penyelenggaranya, dan siapa saja pesertanya. Nah, baik dari topik, pembicara, penyelenggara, peserta, lalu juga ada penulis rapat, itu sebaiknya kita buatkan jadwal setiap 1 bulannya. Ya, jadi pada saat kita melaksanakan pertemuan keselamatan, kita sudah tahu di minggu ini siapa yang akan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pertemuan keselamatan pertambangan. Minggu kedua siapa yang menyelenggarakan, begitupun juga dengan minggu ketiga dan juga minggu keempat. Lalu berikutnya, jangan lupa kita juga harus mencantumkan apa sih tujuan dari kita melaksanakan pertemuan, ya. Lalu materi yang akan disampaikan apa saja, metodenya lewat cara apa saja, dan urutan rapat atau urutan pertemuannya itu melalui kegiatan apa saja, ya. Dan kita juga harus menyiapkan dokumen terkait dengan pertemuan keselamatan pertambangan. Nah, di sini ada contoh topiknya yang akan dibahas adalah tentang penggunaan rompi pantul. Penggunaan rompi pantul ini nanti akan diisi oleh namanya Pak Doni, ya, di mana nanti penyelenggaranya adalah dari bagian mining, pesertanya adalah semua kru mining, waktu pelaksanaan selama 45 menit, dan ditentukan notulen meetingnya adalah Pak Syahrul. Tujuan dari rapat ini adalah supaya peserta rapat
dapat memahami arti pentingnya menggunakan sebuah rompi keselamatan. Ya, rompi keselamatan harus dapat terlihat jelas oleh seorang operator, terutama pada shift malam, sehingga kecelakaan itu bisa dapat dihindari. Di dalam materi rapat nanti akan disampaikan tentang satu contoh rompi pantul yang sesuai dengan standar, kedua adalah foto-foto kecelakaan akibat tidak menggunakan rompi, yang ketiga itu adalah buku pedoman atau peraturan tentang kewajiban menggunakan rompi pantul. Metodenya melalui ceramah dan juga diskusi, di mana urutan rapatnya dimulai dari pembukaan, ceramah, peragaan, diskusi, pengambilan keputusan, dan juga penutup. Ya, kita juga harus siapkan dokumen terkait seperti apa, seperti attendance list dan juga tanda tangan pelaksana kegiatan pertemuan keselamatan pertambangan.